Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Seperti biasa, kalian bisa mengisi daftar hadir pada link yang telah Ibu sediakan di deskripsi box. Waktu pengisian daftar hadir dibatasi hingga 1 kali 24 jam. Jika kalian tidak mengisinya dalam waktu yang telah Ibu tentukan, maka akan Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks editorial yang ada pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Setelah pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa menganalisis dengan tepat struktur teks editorial. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa teks editorial juga sering disebut sebagai tajuk rencana, yang merupakan opini yang ditulis oleh tim redaksi atau redaktur suatu media untuk menanggapi suatu kejadian yang faktual dan aktual. Seperti biasa, karena pembelajaran kita lakukan dengan daring, maka pembagian kelompok juga dilakukan dengan daring. Kalian bisa membentuk kelompok yang berisikan 3-4 orang dan berdiskusi melalui media daring lainnya seperti WhatsApp ataupun Telegram dan sebagainya. Kalian bisa mendiskusikan tentang teks editorial berikut ini, yaitu pendidikan versus kapitalisme. Nah, setelah kalian membaca dengan seksama teks editorial pendidikan versus kapitalisme ini, kalian diharapkan bisa menemukan strukturnya. Teks ini juga bisa kalian unduh di link yang telah Ibu sediakan di deskripsi. Baik, karena mungkin kalian penasaran dengan struktur apa saja yang ada dalam teks editorial, mari kita langsung masuk ke materi. Pada teks editorial ini memiliki 3 struktur utama, yaitu pengenalan isu, penyampaian argumen, dan kesimpulan. Penyampaian isu ini bisa kita sebut sebagai pendahuluan teks, yaitu berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya, teks editorial ini merupakan tanggapan atau opini terhadap permasalahan atau kejadian yang faktual dan aktual. Nah, tentu saja sebelum masuk pada pembahasan akan disebutkan terlebih dahulu apa permasalahan yang akan dibahas pada teks tersebut. Nah, selanjutnya setelah menyampaikan pengenalan isu apa yang akan dibahas, maka akan disampaikan penyampaian argumen-argumen sebagai pembahasan, yakni berupa tanggapan-tanggapan dari redaktur media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual tersebut. Nah, pada argumen-argumen ini bisa kita sebut sebagai penyampaian tanggapannya. Jadi dalam bagian ini kita bisa mendapati opini dari redaktur atau tim redaksi suatu media tersebut terhadap peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas. Nah, tentunya setelah menyampaikan argumen-argumen akan muncul kesimpulan, saran ataupun rekomendasi sebagai penutup, yaitu berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Jadi pada teks editorial ini tidak hanya membahas fakta-fakta dan menyampaikan opini-opini, tetapi juga memberikan saran atau solusi terhadap masalah atau persoalan yang telah dibahas sebelumnya. Baik, setelah kalian mengetahui tentang struktur teks editorial, kita bisa
Melakukan tes tulis. Nah, tes tulis ini dilakukan secara individu dan harus dikerjakan dengan seksama. Kalian bisa memerhatikan teks editorial yang berjudul "Pengangguran Makin Bertambah" yang juga bisa kalian temukan pada buku paket halaman 99 hingga 100, atau kalian bisa mengunduhnya pada link yang telah Ibu sediakan pada deskripsi box. Lalu setelah kalian membaca dengan seksama teks tersebut, kalian bisa menjawab soal berikut ini dengan tepat. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa pada teks editorial ini memiliki 3 struktur, yaitu pengenalan isu, penyampaian argumen, dan kesimpulan. Pengenalan isu merupakan pendahuluan teks, penyampaian argumen merupakan pembahasan terhadap peristiwa yang terjadi, lalu kesimpulan bisa merupakan saran atau rekomendasi dari masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Nah, untuk latihan kalian bisa mencari teks editorial lain di berbagai sumber, baik itu buku, koran, ataupun internet. Namun untuk internet dimohon untuk menggunakan alamat yang terpercaya. Dan kalian bisa menganalisisnya menggunakan struktur yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu pengenalan isu, penyampaian argumen, dan kesimpulan. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran kita kali ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan dengan tepat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan terus belajar di rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.